melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di bawah kekuatan hisab yang menakutkan, segala sesuatu di dunia ini mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari kekuatan penghancurnya. Inti api binatang yang sebelumnya masih dipenuhi dengan aura yang mengesankan, mengalami kesulitan untuk menahannya saat ini. Keduanya awalnya hanya berjarak beberapa ribu kaki. Saat ini mereka menjadi semakin dekat. Kemungkinan besar ia akan ditelan ke dalam pusaran dalam waktu singkat. Namun pada saat ini raungan panjang tiba-tiba terdengar di langit. Naga api raksasa yang membawa aura kuat langsung menyerang ke pusaran itu. Sebelum mencapainya, naga api itu membuka mulutnya yang besar. Api surgawi dengan cepat diaglomerasi di dalam mulutnya, berubah menjadi bola api yang sangat besar. Itu membawa suhu tinggi saat ia menghantam dengan keras ke tengah pusaran. Di saat yang sama, tubuh besar naga api tiba-tiba berbalik dan langsung melintasi kehampaan. Cakar naganya yang besar menyambar inti api binatang yang sedang berjuang. Saat naga api mendekat, tidak ada yang tahu apakah itu karena ketakutan alami dari inti api binatang itu terhadap api surgawi, atau karena ia merasakan harapan untuk bertahan hidup, namun secara otomatis ia menyusut bersama. Ia menarik suhu tinggi yang menakutkan dan menunggu kedatangan cakar naga api. Pada saat yang sama, ketika cakar naga api menangkap inti api binatang itu, di tengah pusaran energi, bola api yang dipenuhi aura liar dan ganas meledak pada saat yang bersamaan. Riak energi yang menakutkan langsung menyebar dari pusat pusaran. Selain energi alam yang telah ditelannya, serangan ledakan ini bahkan lebih kuat daripada penghancuran diri avatar Xiaoyan. Ruang kosong dalam radius puluhan ribu mil langsung runtuh saat ini. Dalam sekejap segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil berubah menjadi gurun. Semua kehidupan langsung lenyap di bawah badai energi yang menakutkan. Setelah serangan ini, dunia menjadi sunyi. Semuanya telah berubah menjadi ketiadaan. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Pertarungan ini bisa dianggap telah berakhir pada saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa serangan habis-habisan dari bandi elit bintang 8 akan benar-benar menciptakan hasil yang menakutkan. Bahkan Xiaoyan merasa sedikit tidak berdaya. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah pusaran energi ini akan dihancurkan dengan mudah. Itu hanyalah ledakan api surgawi. Hasil seperti ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak percaya. Mungkin pemikiran di hati Xiaoyan telah terkonfirmasi, atau mungkin memang seharusnya begitu. Keheningan di dunia ini tidak berlangsung lama. Ketika api binatang itu akhirnya mendarat di tangan Xiaoyan, dan ketika Xiaoyan hendak mundur, badai sekali lagi muncul di dunia ini. Apa? Ucap terkejut Xiaoyan. Satu demi satu, pusaran energi yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya tiba-tiba muncul di ruang kosong ini. Xiaoyan sudah sepenuhnya terkepung di dalam mereka. Dia tidak dapat maju atau mundur. Saat dia melihat kemunculan tiba-tiba puluhan pusaran energi yang lebih menakutkan, ekspresi Xiaoyan langsung berubah drastis. Bahkan pusaran energi dari sebelumnya kemungkinan besar tidak dapat dibandingkan dengan salah satu pusaran energi ini. Wajah Xiaoyan tampak sangat jelek dalam sekejap. Sekarang dia berada jauh di dalam lusinan pusaran energi ini. Bagaimana dia akan menghadapinya? Jika dia kurang beruntung, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sini hari ini. Meskipun hatinya sangat sedih, dan dia berharap bisa kembali ke masa ketika dia mengabaikan inti api binatang itu dan memilih melarikan diri, mungkin hasilnya tidak akan seperti ini. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Pada saat ini dia berada dalam situasi berbahaya dan tidak dapat maju atau mundur. Tidak ada jalan lain. Hidup dan mati hanya ada di tangan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan berada dalam dilema, lusinan pusaran energi yang sangat menakutkan tidak memberikan waktu sedikit pun kepada Xiaoyan. Setelah kekuatan hisab yang menakutkan dilepaskan, sosok Xiaoyan yang berdiri di ruang kosong mulai bergoyang. Bahkan dengan ketabahan mental Xiaoyan, dia masih merasa tidak berdaya dalam situasi ini. Situasi di depan matanya juga menyebabkan Xiaoyan segera terbangun. Memang benar dia berada dalam dilema. Tetapi jika dia mundur, tidak ada cara untuk mundur. Satu-satunya cara adalah untuk maju. Mungkin dia masih punya kesempatan. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu kematian. Mengingat karakter Xiaoyan, dia jelas bukan tipe orang yang akan menunggu kematian. Oleh karena itu, saat ini hanya ada satu jalan di depan Xiaoyan. Itu untuk menyerang. Raih peluang kecil untuk bertahan hidup dan melarikan diri. Anak kecil, aku yang tua ini baru tidur sebentar. Bagaimana kamu bisa membuat kekacauan sebesar ini? Kamu benar-benar pembuat onar. Tiba-tiba suara Guyo terdengar pelan di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan mengabaikannya. Dia tidak berpikir bahwa Guyo tidak akan menyadari pertarungan besarnya hari ini. Guyo tersenyum. Dia terlalu malas untuk menjelaskannya.
Sebaliknya dia mengubah topik pembicaraan dan dengan sungguh-sungguh berbicara kepada Xiaoyan. Anak kecil, kamu harusnya tahu bahwa kamu telah membuat kekacauan yang cukup besar kali ini, ucap Guyao. Ekspresi Xiaoyan menjadi suram setelah suara Guyao terdengar. Namun bagi orang awam, itu mungkin merupakan kekuatan penghancur yang nyata. Namun bagimu, ini mungkin merupakan sebuah peluang, ucap Guyao kembali. Kata-kata berikut ini membuat wajah suram Xiaoyan berubah menjadi cerah. Matanya juga melihat pusaran energi terdekat. Mungkinkah dia bisa mengandalkan bencana menakutkan itu untuk terobosan? Guyao lalu berkata, kamu bisa melupakan tentang menerobos. Pembentukan pusaran air spasial agak istimewa. Kamu sangat beruntung bisa memicu pusaran air spasial kali ini. Namun agak tidak realistis jika kamu ingin menerobos. Alasan mengapa aku mengatakan bahwa ini mungkin menjadi peluang bagimu, itu karena kekuatan destruktif sebenarnya dari pusaran air spasial terletak pada kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh fisik. Ia memiliki kekuatan merobek yang mengerikan. Mulutnya mampu terus-menerus merobek segala sesuatu hingga menjadi ketiadaan. Dengan kekuatan fisikmu saat ini, kamu dapat memasuki salah satu dari mereka. Tetapi jika kamu tidak dapat melarikan diri dengan cepat, pada akhirnya kamu hanya akan terkoyak, ucap Guyao. Wajah Xiaoyan berkedut hebat saat mendengar ini. Bahkan dengan kekuatan fisiknya, dia tidak dapat tetap berada di pusaran air bahkan untuk sesaat. Bagaimana ini bisa menjadi peluang terobosan baginya? Guyao tertawa terbahak-bahak. Lalu dia berkata, jangan terkecoh dengan fakta bahwa ada lusinan pusaran air spasial. Faktanya semua saling berhubungan. Itu seperti lubang cacing spasial. Segeralah keluar setelah kamu mencapai pusaran air spasial. Selama kamu cukup cepat, kamu akan bisa bergerak bebas di antara mereka. Hasilnya kekuatannya akan terus membebardir tubuhmu. Dan kamu akan bisa meminjam kekuatan itu untuk meningkatkan tubuh fisikmu ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan tingkat yang lebih mengerikan, ucap Guyao. Kata-katanya baru saja terdengar ketika Xiaoyan tanpa sadar menjilat bibirnya dengan lidahnya. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Guyao, pusaran air spasial ini bukan lagi benda menakutkan yang dapat melahap seseorang. Sebaliknya itu adalah pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu saat memikirkan hal ini. Ada tempat latihan langka di depannya. Tentu saja dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Sebelum Guyao menyelesaikan penjelasannya, tubuh Xiaoyan sudah berkedip. Garis keturunan naga ponik di dalam tubuhnya diaktifkan pada saat yang bersamaan. Lapisan sisik naga ungu emas padat langsung melilit tubuh Xiaoyan. Sebuah cahaya menyala di bawah kakinya saat dia menggunakan langkah pemusnah langit. Detik berikutnya, tubuh Xiaoyan muncul di depan pusaran air spasial di dekatnya. Meskipun Xiaoyan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pusaran air spasial ini setelah penjelasan Guyao, dia masih merasakan kulit kepalanya mati rasa sebelum benar-benar memasukinya. Jika terjadi kecelakaan, dia tidak akan bisa keluar setelah memasukinya. Xiaoyan dengan paksa menenangkan dirinya dan menekan jantungnya yang berdetak kencang. Tubuhnya melintas dan langsung masuk ke pusaran air spasial. Pada saat yang sama pengingat terakhir Guyao akhirnya dikirimkan ke telinga Xiaoyan. Anak kecil, kenapa kamu begitu cemas? Tekanan spasial di dalam pusaran air spasial ini puluhan kali lebih besar daripada dunia luar. Kamu harus menahan tekanan tersebut setelah masuk. Jika tidak, akan sia-sia bahkan jika kamu ingin pergi, ucap Guyao. Xiaoyan yang menyerbu ke dalam pusaran air spasial tiba-tiba ditekan oleh tekanan alami yang sangat menakutkan. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia langsung terjatuh ke tanah oleh tekanan alam yang sangat menakutkan. Xiaoyan menemukan bahwa tanah di bawahnya bukanlah tanah ketika dia jatuh. Sebaliknya itu adalah tekanan alami yang sangat menakutkan. Kedua kekuatan ini saling menekan, menyebabkan tekanan yang harus ditanggung Xiaoyan berlipat ganda. Hanya sesaat, bahkan dengan kekuatan fisik Xiaoyan, dia masih bisa merasakan otot-otot di sekujur tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pecah. Selain itu karena pusaran air spasial, hampir mustahil bagi Xiaoyan untuk menggerakkan tubuhnya. Pada saat ini, Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang laut. Bahkan bernafas pun tampak seperti harapan yang berlebihan. Xiaoyan akhirnya menyaksikan betapa menakutkannya pusaran air spasial ini. Tekanan yang ekstrim menyebabkan ruang tersebut membengkak lebih parah lagi, menyebabkan otot-otot di sekujur tubuhnya terasa seolah-olah akan meledak. Semakin lama Xiaoyan tinggal di ruang ini, semakin jelas dia merasakan tubuhnya perlahan membengkak. Dari luar, tubuh Xiaoyan sudah membesar lebih dari 2 kali lipat. Dia tampak seperti orang gemuk yang kembung. Namun hanya Xiaoyan yang menyadari betapa menakutkannya tekanan di dalam tubuhnya. Hehehe, bocah bau, kamu dengan ceroboh menyerbu masuk tanpa mendengarkan apa yang aku katakan. Sekarang kamu harusnya tahu betapa menakutkannya hal ini.
Ucap Guyao sama sekali tidak khawatir dengan kondisi Xiaoyan. Dia jelas menyadari betapa menakutkannya tubuh fisik Xiaoyan. Namun ini masih jauh dari batas Xiaoyan. Oleh karena itu, dia terlihat sedikit lucu saat berbicara. Xiaoyan tersenyum canggung di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Guyao. Hatinya yang awalnya gugup menjadi sedikit rileks. Sejak Guyao berbicara, dia tentu punya cara untuk menyelamatkannya. Kondisinya saat ini sepertinya sesuai dengan ekspektasi Guyao. Hanya saja Xiaoyan menabraknya. Hehehe, baiklah, sudah cukup kamu bertahan begitu lama. Masih banyak pusaran air spasial di belakang. Jangan menyerah. Sekarang keluarkan seluruh kekuatan fisikmu. Pertama, hilangkan tekanan di sekitar tubuhmu. Selanjutnya, saatnya melihat performamu. Ingat, kamu harus menggunakan kecepatan tercepatmu untuk langsung melewati pusaran air spasial ini. Pada saat itu pasti akan memicu badai spasial. Kekuatan yang dilepaskan oleh badai spasial bukan sesuatu yang dapat kamu tahan. Sekejap saja sudah menjadi batasmu, ucap Guyao. Xiaoyan mengakui dalam hatinya setelah kata-kata Guyao terdengar. Dia sadar bahwa peringatan Guyao tidaklah kosong, makanya dia tidak berani gegabah. Sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan dan badai kaca King Kong langsung diaktifkan. Tubuh Xiaoyan yang awalnya bengkak sekali lagi membengkak. Tekanan yang disalurkan dari dalam tubuhnya juga mereda pada saat ini. Xiaoyan akhirnya bisa menghela nafas lega. Dengan armor kuno naga ponik dan badai kaca King Kong, sebagian besar tekanan menakutkan di sekitar Xiaoyan telah dihilangkan. Tubuh besarnya tiba-tiba bergetar saat tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba mengepal. Teknik runtuhan kelas 8 langsung dilepaskan saat dia dengan keras melemparkan pukulan ke ruang kosong di depannya. Bang! Suara ledakan spasial tiba-tiba terdengar. Riak spasial yang tak terlihat menyebar pada saat yang bersamaan. Tekanan di sekitar Xiaoyan sepenuhnya dihilangkan oleh pukulan ini. Mata Xiaoyan yang cerah keemasan langsung berkilauan setelah tekanannya dihilangkan. Angin di bawah kakinya bergemuruh dan tubuhnya yang besar tiba-tiba melesat menjadi pilar cahaya ke arah wilayah terdalam dari alam semesta. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Xiaoyan sambil melebarkan mulutnya saat dia menyerang ke depan. Kemarahan ilahi musim semi kuning langsung terpancar. Riak spasial tak kasat mata lainnya menyebar. Tekanan di depan Xiaoyan segera berkurang. Kecepatan Xiaoyan sekali lagi melonjak. Dia secara langsung menerobos pengekangan tekanan dalam pusaran air spasial dan langsung muncul di kedalaman pusaran air spasial. Tubuh Xiaoyan baru saja lewat ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan. Seluruh pusaran air spasial tiba-tiba bergetar pada saat ini. Kekuatan hisap menakutkan dari dunia luar juga tiba-tiba berhenti pada saat ini. Segera setelah itu serangkaian ledakan menyebar seperti petasan dan mengejar Xiaoyan. Pada saat yang sama, sambaran petir perak tebal muncul dari kekosongan tempat ledakan terjadi. Segera setelah itu mereka bergabung dan berkumpul bersama. Berubah menjadi binatang petir raksasa dengan kilatan petir di sekujur tubuhnya di dalam pusaran air spasial. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah saat dia melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa turbulensi spasial ini akan benar-benar memancing seekor binatang ajaib. Terlebih lagi, hati Xiaoyan menjadi sangat serius ketika dia menyelidiki auranya. Kekuatan binatang petir yang sangat besar ini sangat dalam. Dia tidak dapat mendeteksi sumber kekuatannya. Kekuatan menakutkan seperti itu kemungkinan besar setidaknya ada di kelas Dodi. Level ini masih terlalu jauh untuk Xiaoyan saat ini. Namun kekuatan binatang petir raksasa di depannya ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kemungkinan besar Xiaoyan bahkan tidak akan mampu menahan serangan acak darinya. Hati Xiaoyan langsung menjadi sangat berat ketika dia memikirkan hal ini. Batu besar yang jatuh dari jantungnya beberapa saat yang lalu kini bagaikan palu besar yang menghantam jantung Xiaoyan dengan keras. Hehehe! Tak disangka pusaran air spasial sekecil itu ternyata mampu menggumbalkan binatang petir void. Lumayan. Kebetulan, itu hanyalah sosok ilusi. Selama kamu cukup cepat, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Ucap Guyao, suara tawanya terdengar lagi sementara hati Xiaoyan terasa berat. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan yang terkejut menjadi sedikit terkejut. Kutua, binatang petir void macam apa ini? Bukankah itu tubuh sebenarnya? Tanya Xiaoyan. Hei, tubuh sebenarnya? Jika tubuh sebenarnya ada di sini, lupakan membiarkannya mengambil inisiatif untuk menyerang. Sisa kekuatannya saja sudah cukup untuk melukaimu hingga diambang kematian. Binatang kecil yang muncul kali ini hanyalah sosok ilusi, ucap Guyao. Xiaoyan sekali lagi merasakan keterkejutan di hatinya setelah mendengar kekuatan sebenarnya dari binatang petir void ini. Seorang elit Dodi benar-benar sangat mengerikan. Guyao tertawa pelan setelah melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Dia sepertinya sengaja menyerang mental Xiaoyan saat dia sekali lagi membuka mulut untuk berbicara.
Terlebih lagi binatang ini hanyalah seekor binatang petir void muda. Binatang petir void dewasa sejati adalah raja kehampaan. Tentu saja kita harus mengesampingkan suku naga void untuk ini. Lagi pula suku binatang petir hanya memiliki kekuatan petir ilahi void. Dibandingkan dengan suku naga yang berspesialisasi dalam penggunaan kekuatan spasial, mereka seperti anak-anak yang bermain lumpur, ucap Guyaw. Keterkejutan di wajah Xiaoyan menjadi semakin bertambah saat mendengar ini. Binatang petir void kelas Dodi hanyalah seorang anak kecil. Kalau begitu, seberapa menakutkannya kekuatan sebenarnya dari suku void binatang petir ini? Apa yang lebih mengejutkan adalah kekuatan suku naga bahkan lebih besar. Xiaoyan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Suku naga ini benar-benar kesayangan surga. Mereka tidak hanya memiliki tubuh fisik yang membuat iri semua orang, tetapi kekuatan mereka juga telah memasuki faksi teratas di benua itu. Memikirkannya saja sudah membuat seseorang merasa iri. Sementara Xiaoyan merasa cemburu karena dua suku besar ini, sosok ilusi dari binatang petir void yang berdiri 1000 kaki di depan Xiaoyan tidak memberinya waktu lagi. Kedua kaki depannya yang tebal tiba-tiba bergetar dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.